isi. Nah, jadi eh, ini adalah tampilan awal dari Hospice, teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan Hospice ini selayaknya bagaimana untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Miraset Sekuritas ya. Jadi akan saya jelaskan secara runtut apa aja sih yang harus dilakukan oleh nasabah baru ketika pertama kali menginstal dan membuka Hospice. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman pertama kali membuka Hospice, maka tampilan yang akan teman-teman lihat pertama kali adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat layarnya kosong ya. Ini sebenarnya udah saya isi di page 1, di page 2 juga ada, dan di page 3 kosong. Nah, ini adalah tampilan layar dari Hospice yang kosong. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah di bawah ini ya, teman-teman. Ini adalah namanya submenu atau menu. Jadi kalau teman-teman mau membuka beberapa fitur dari Hospice, teman-teman bisa search saja di sini atau di search bar sini tinggal ketik aja kalau teman-teman tahu kodenya atau langsung aja misalnya mau misalnya buka stock price. Kalau teman-teman misalnya tahu oh stock price kodenya 001 bisa ketik 001 seperti itu. Jadi nggak usah capek-capek atau bingung ya ngelihat di sini fiturnya banyak. Fitur bisa dilihat dari sini di menu atau di sebelah kiri sini di menu sini. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali buka, maka langkah yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa uh, kunjungin account, lalu ke menu password and PIN change terlebih dahulu, teman-teman. Atau di menu 000 password and PIN change. Atau bisa juga langsung di sebelah kiri atas password and PIN change. Seperti itu. Nah, inilah teman-teman harus mengganti password dan PIN terlebih dahulu. Nah, ini ada ketentuannya ya, password harus terdiri dari 8 hingga 12 karakter, kalau PIN itu harus terdiri dari 6 digit angka. Kalau password itu harus ada huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Jadi, perbedaan PIN dan password itu seperti teman-teman ketika membuka aplikasi M-Banking, teman-teman. Kalau teman-teman membuka aplikasi M-Banking kan ada dua fitur keamanan ya. Yang pertama ketika membuka aplikasi M-Banking dan ketika akan mentransfer. Nah, itu sama. Password digunakan untuk teman-teman membuka host PC dan PIN itu digunakan ketika teman-teman mau membuka informasi yang lebih sensitif seperti melakukan transaksi atau membuka portofolio seperti itu. Nah, biasanya mungkin ada teman-teman yang full-time trader nih. Kalau full-time trader biasanya sebagai fitur keamanan, Hot PC ini cepat sekali untuk logout. Seperti itu. Nah, untuk menghindari itu, teman-teman bisa buka option. Nah, di sini, di general sini, teman-teman ada pilihan save account PIN. Nah, ini teman-teman klik aja save account PIN supaya setelah sekali menginput PIN tidak dimintakan PIN selalu ya. Jadi hanya sekali saja dimintakan. Lalu auto lock-nya itu dijadikan maksimal aja 2 jam, jadi tidak otomatis lockout terus seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk yang awal ya, teman-teman ya, tinggal klik apply. Nah, terus apa aja sih yang harus dilakukan ketika pertama kali membuka akun Hotswisi setelah tahu sudah mengganti password dan PIN? Normalnya biasanya itu orang akan mencari running thread, teman-teman. Running thread itu adalah menu di mana semua transaksi yang dan di detik itu tercatat. Jadi kita bisa lihat secara real time ada transaksi apa aja sih yang terjadi. Teman-teman bisa buka running. Nah, ini ada dua pilihan nih. Kalau teman-teman mau yang lihat yang running thread aja, pilih running thread. Tapi kalau mau yang fiturnya lebih lengkap, bisa buka running thread and interest stock. Oke. Misalnya kita buka pertama running thread. Jadi ini hanya running thread-nya saja, teman-teman. Nih muncul ya saham-sahamnya ya. Semua muncul. Lalu kalau misalnya teman-teman mau yang lebih lengkap, saya sarankan pakai menu running thread in interest stock. Nah, saya sudah buka di sini ya, di nomor 1. Nah, ini adalah contoh menu running thread dan interest stock. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini adalah menu running trade dan interstock. Jadi di sisi sebelah kiri ini, teman-teman, ini saya stop dulu ya biar nggak pusing. Sisi sebelah kiri ini adalah segala transaksi yang terjadi per detik. Jadi di saham PV ada transaksi sebanyak 559 lot di harga Rp136. Atau saham ini udah turun Rp24 atau
minus 15%, artinya ARB ya teman-teman. Apa itu ARB? Jadi saham itu dalam satu hari sama Bursa Efek Indonesia dikasih batas untuk naik atau turun. Batas kenaikan itu ada tiga fraksi harga, ada tiga teman-teman. Ada yang naiknya 20%, ada naiknya 25%, dan ada naiknya 35%. Sementara kalau turun, untuk saat ini hanya ada satu, yaitu turun maksimal 15% satu hari. Biasanya itu sebelum COVID, kita auto reject atas dan auto reject bawahnya itu adalah simetris. Jadi kalau dalam satu hari saham itu bisa naik 35%, maka turunnya juga 35%, seperti itu. Cuman karena ini langkah bursa untuk melindungi investor, makanya ARB-nya dibataskan 15% saja, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman buka menu running trade ini kan banyak ya, yang sebelah sisi kiri ini kalau teman-teman bisa lihat ya, mouse saya jalan. Bentar. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri ini adalah nilai atau harga dari IHSG kita ya. Sekarang ada di level 6.900 dan turun sebanyak 0,43% di hari ini. Seperti itu teman-teman. Jadi dilihatnya itu dari harga pembukaan. Artinya dari harga pembukaan tadi IHSG sudah turun sebanyak 41%. Dan sudah ada sebanyak 1.142 kali transaksi pada hari ini. Dan kalau secara volume itu sebanyak 167 juta ya, dikalikan million lagi, dikalikan juta lagi, jadi sekitar berapa tuh? 167 miliar atau triliun ya. Lalu untuk ini value-nya ya, berapa nilainya? Kalau volume itu berapa banyak lotnya, kalau value itu berapa nilai rupiahnya, seperti itu. Lalu U156 artinya pada pada indeks IHSG hari ini sebanyak 155 saham naik, sebanyak 407 saham turun, dan sebanyak 173 saham stagnan. Jadi dia nggak naik atau nggak turun kayak BJTM nih. Ini BJTM ini namanya stagnan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tanda bintang 108, apa ini tanda bintang 108? Ini artinya saham yang disuspend oleh bursa. Bisa karena dia intinya sih karena bermasalah ya, rata-rata. Jadi kayak telat menerbitkan laporan keuangan, ekuitas negatif, dan lain sebagainya. Itu disuspend oleh bursa, seperti itu. Lalu di sini adalah tadi ya, running trade-nya. Nah, teman-teman bisa set nih. Biar ini running trade ini sudah saya set, teman-teman. Saya set supaya yang muncul itu hanya yang fraksi harganya di atas Rp70. Dengan volume minimal pembelian yang baru muncul di running trade saya adalah 500 lot. Kalau saya matikan, ini munculnya akan banyak banget teman-teman tuh. Cepet banget. Jadi tidak bisa saya, ya agak sulit ya untuk saya lihat apa sih yang benar-benar rame seperti itu. Karena kalau cuma lihat yang belinya satu lot kan ya bercanda itu. Kita set aja volumenya misalnya tadi di 500 lot misalnya. Maka akan terkurasi hanya yang di atas 500 lot yang muncul dan pergerakannya pun tidak secepat tadi. Seperti itu teman-teman. B dan S ini adalah keterangan nih. Kalau dulu bisa dilihat siapa aja sih yang beli, apakah bayarnya ini domestik atau foreign. Sekarang karena sudah ditutup oleh bursa, hanya bisa dilihat setelah market tutup, maka ini nggak ada informasinya seperti itu. Nah, kalau di menu running trade dan interest stock, maka akan muncul order book juga, teman-teman. Order book itu apa sih? Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, order book itu adalah tempat informasi mengenai emiten itu. Jadi misalnya kita buka emitennya BBRI deh. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman. Emiten BBRI ini harganya berapa sekarang? Harganya 5.725 atau naik Rp75. Atau kalau dipresentasikan naik sebanyak 1,32% dari harga pembukaan. Pembukaannya 5.650 seperti itu. Low atau harga terendah hari ini ada di level 5.650 dan harga tertinggi di hari ini adalah 5.750. IEP dan IEV ini apa? IEP dan IEV ini adalah fitur baru juga di bursa. Jadi
Untuk jam bursa, kita tahu jam bursa itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang ya teman-teman. Untuk sesi 1 dan sesi 2 itu dilanjutkan di jam setengah 2 sore hingga jam 4 sore. Tapi untuk saham LQ45 itu sebelum 15 menit sebelum bursa dimulai itu kita sudah bisa order teman-teman. Untuk saham-saham yang ada di indeks LQ45 aja. Jadi 45 saham yang terliquid aja yang bisa kita pesan. Tapi walaupun kita sudah bisa order, menu order book ini ya, ini belum kelihatan angkanya teman-teman. Kita nggak tahu nih investor pada pesan di harga berapa. Kalau dulu supaya kita dapat, kita harus HK 3 tik. HK itu maksudnya adalah order di orang yang mau jual, order di offer 3 tik. Jadi misalnya harga penutupan kemarin kan 5.650. Supaya kita bisa dapat BBRI ini, kita pesannya di 5725. 3 tik ya, 3 fraksi harga. Ini 5650 ya. 5675 1 tik, 5700 1 tik, dan 5725 3 tik. Jadi 3 tik seperti itu. Kenapa? Karena angka lasnya ini kita nggak tahu investor itu mau beli di harga berapa. Nah, dengan adanya IEP, ini fitur baru di bursa ya, kita bisa tahu, oh ternyata indicative equilibrium price-nya atau orang rata-rata pengen transaksi itu ada di harga 5.650. Jadi kalau tadi pagi teman-teman mau beli BBRI dan dapat, teman-teman bisa pesan di harga 5.650, nggak perlu HK 3 tik seperti itu. IEV ini volumenya ya. Kalau IEP adalah price, maka IEV ini adalah volumenya. Di harga 5.650, ada 71.000 lot orang yang mau ditransaksikan seperti itu. Nah, ini adalah bid dan offer ya teman-teman. Jadi bid itu adalah antrian orang mau beli, dan offer ini adalah antrian orang mau jual. Harga saham bisa naik kalau antrian orang mau jual ini hilang atau habis. Jadi kalau teman-teman mau harga saham BRI ini naik, maka harus beli di harga 5725, dihabiskan di 33.000 lot. Butuh berapa banyak tuh dana kan? Seperti itu. Makanya untuk investor pemula cocoknya di saham-saham blue chip. Kenapa? Ya volatilitasnya rendah. Untuk menaikkan atau menurunkan saham BBRI ini perlu dana yang cukup besar seperti itu dibandingkan di saham-saham yang kecil, misalnya ini. Nah, ini kan hanya Rp129 dikali 12.000 lot. Berarti untuk menghabiskan ini cukup berapa miliar. Sementara untuk naik satu tik ini butuh 50M, 50M, 50M seperti itu kan. Jadi agak susah untuk menaikkan atau menurunkan saham blue chip seperti itu. Nah, kalau tadi bid adalah antrian orang mau beli dan offer adalah antrian orang mau jual. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli BBRI dan langsung dapat pada detik ini, belilah di antrian orang mau jual, di offer ya. Kalau teman-teman mau jual langsung ke jual, maka jualah di bid seperti itu. Nah, kalau di bahasa pasar modalnya kita sebut sebagai HK dan HQ. HK itu hajar kanan. Pak, kalau mau beli saham BBRI, aja HK aja Pak, biar dapat. Artinya belilah di offer. Pak, kalau mau jual HQ aja, berarti jualah di bid seperti itu. Jadi HK dan HQ itu adalah hajar kanan dan hajar kiri, mengacu pada peletakan bid dan offer ini, kayak gitu. Nah, lalu ada muncul lagi yang ini nih, MDS. Apa sih MDS itu? Jadi sebelum saya lanjut, di Mira Aset Sekuritas itu teman-teman bisa membuka 4 jenis akun. Akun yang pertama adalah akun yang pertama kali teman-teman buat di Mira, yaitu akun reguler. Fee-nya 0,15%, bunga marginnya itu sebesar 0,2% ya per hari. Itu untuk akun eh, reguler. Tapi teman-teman bisa buka 3 akun lainnya. Yang pertama adalah akun margin. Kalau akun margin ini dia bunganya cukup kecil, yaitu sebesar 0,05% per hari. Dan sahamnya bisa di hold lebih dari T+4. Kalau di akun reguler kan kita bisa pakai margin, tapi dibatasin hanya T+4 ya. Nah, lalu akun yang kedua itu adalah akun day trade. Nah, ini untuk para scalper. Akun day trade ini hanya bisa beli saham LQ45, tapi itu fee-nya cukup rendah, hanya sebesar 0,08% untuk buy dan 0,18% untuk sell. Lalu kelebihan akun day trade lainnya adalah marginnya itu dikasih sebanyak 5 kali total aset gitu. Dan akun margin ini akun day trade ini kekurangannya lagi adalah kita tidak bisa hold sahamnya ya.
Jadi kalau penutupan market belum kejual akan di for sale oleh Mirai seperti itu. Dan akun yang terakhir adalah S. S ini adalah akun syariah, teman-teman. Jadi kalau akun syariah ini kita hanya bisa beli saham-saham yang dianggap oleh DSN MUI ini adalah perusahaan yang menerapkan prinsip syariah seperti itu. Jadi beli BBRI jelas nggak bisa karena bank ya. Kalau bank kan menurut prinsip syariah mengandung riba, jadi nggak bisa gitu teman-teman. Jadi ini adalah order book ya teman-teman. Ini kalau ada teman-teman mau tanya silakan tanya aja ya. Jadi kita enak lah ngobrolnya. Jadi kalau ada yang bingung, nggak kelewat bingung seperti itu. Oke, lanjut. Tadi sampai mana saya lupa. Oke, tadi itu adalah order book. Maka yang selanjutnya kita akan bahas adalah sebelah kanannya. Ini adalah menu watchlist. Jadi kalau teman-teman mau buat watchlist atau pantauan saham, teman-teman bisa buat di menu watchlist. Caranya adalah teman-teman klik tanda loop ini ya, apa istilahnya kaca pembesar. Tanda kaca pembesar ini teman-teman pencet. Lalu bisa bikin nih di sini, misalnya watchlist Agustus. Nah, teman-teman bisa masukin sahamnya, misal ACES, mau masukin ACES. Nah, saya udah ACES masukin, RI, terus WIRG misal. Teman-teman tinggal masukkan, register, oke. Nah, muncul di sini. Ini adalah watchlist ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buat watchlist, bisa di sini. Seperti itu. Lalu di bawah adalah menu order. Jadi kalau di running trade dan interest stock ini udah kebuat semua ya. Ada menu running trade-nya, ada menu order book-nya, ada menu watchlist-nya, dan ada menu order book-nya. Jadi ada menu ordernya. Jadi teman-teman enak nih kalau mau lihat, kalau mau ini. Teman-teman tinggal masukkan PIN, ya, masukkan PIN-nya. Lalu teman-teman bisa buy and sell di sini aja. Kalau mau buy pencet menu buy, kalau mau sell pencet menu sell. Jadi misalnya 03. Saya di sini saya mau beli WIP di harga misal sekarang harganya 129, saya mau beli di 125. Sebanyak berapa lot? Teman-teman bisa masukkan satu lot misalnya. Marketnya reguler ya. Lalu tinggal send. Nanti ada konfirmasinya, teman-teman tinggal pencet send. Nah, untuk melihat apakah orderan teman-teman sudah masuk atau belum, dan kalau misalnya teman-teman mau cancel, teman-teman bisa buka ke amend dan withdraw. Amend dan withdraw ini adalah menu untuk mengubah dan meng-cancel orderan. Amend itu untuk mengubah orderan, jadi teman-teman bisa ubah volumenya atau ubah jumlah lotnya. Sementara withdraw untuk meng-cancel orderan. Misalnya saya mau cancel WIRC ya tadi. Send. Sebentar. Coba saya cek dulu. Nah, tadi untuk melihat orderan teman-teman, teman-teman bisa buka di order list. Ini saya buka page baru ya misalnya. Sini. Lalu teman-teman bisa buka menu order, lalu order list. Teman-teman masukkan saja PIN-nya. Nah, ini ada statusnya open ya. Jadi status itu ada banyak teman-teman. Ada open, artinya orderan teman-teman masih belum match atau belum ketemu penjualnya. Kalau sending itu artinya masih mengantri di sistemnya bursa. Jadi pertama statusnya pasti sending. Kalau sudah masuk ke bursa, maka berubah menjadi open. Kalau sudah ada pembelinya menjadi match. Terus kalau teman-teman mengubah, itu statusnya nanti amended ya. Ini kalau mau ubah orderannya. Atau kalau berubah, mau teman-teman cancel atau withdraw, nanti akan berubah menjadi withdraw. Dan kalau misalnya teman-teman belinya banyak, dan jumlah order booknya itu nggak, antriannya itu nggak sebanyak orderan teman-teman, biasanya nanti ada statusnya partial match, artinya hanya match bagiannya aja gitu. Ini saya cancel ya teman-teman, withdraw, masukkan PIN, send. Nah, withdraw. Artinya saham saya tadi, WRG ini sudah tercancel seperti itu. Ini untuk menu order list teman-teman. Nah, jadi kalau untuk menu order book tadi, teman-teman bisa bikin banyak ya. Misalnya kayak saya nih, ini kan saya bikin di hot species saya ada dua di sini, ada di mini stock price. Jadi saya bisa lihat 4 saham sekaligus.
Misalnya tadi ini BBRI, WIRT, terus misalnya ini Pegas, terus di sini misalnya apa nih, Telkom misalnya. Nah, jadi saya bisa lihat 4 gitu. Lalu di sini saya bikin chart. Nah, untuk chart juga teman-teman bisa buka di menu teman-teman bisa buka di menu chart, lalu di multi chart untuk chart yang besar dan mini chart untuk chart yang kecil. Multi chart itu yang sebelah sini teman-teman. Teman-teman tinggal buka multi chart. Sebentar saya coba zoom. Nah, multi chart seperti ini. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai temanya gelap, maka biasanya multi chartnya backgroundnya warnanya hitam. Gimana sih cara ganti background pada menu multi chart? Teman-teman bisa klik kanan aja, lalu config atau aturan environment, lalu ke chart style. Nah, grab range-nya tadinya hitam, ya, tadinya seperti ini kita ubah menjadi putih. Oke. Lalu back-nya, scale range-nya juga ya, yang sebelah sini nih, sisi sini, kita ubah putih juga. Tapi teksnya jangan lupa diganti menjadi hitam. Nah, nanti berubah menjadi warna seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk menu chartnya seperti ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait menu chart atau sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh diketik aja di kolom chat. Kalau teman-teman nggak ada, kita lanjut ya edukasinya. Nah, ini untuk menu chart. Kalau teman-teman mau menambahkan indikator atau alat bantu, teman-teman tinggal add indikator. Nah, di Mirai indikatornya itu cukup banyak ya. Di price ada sebanyak ini, volume ada sebanyak ini, volatility atau stokastik atau RSI ada di sebanyak ini. Teman-teman tinggal tambahkan. Terus kalau teman-teman mau tambahkan strategi atau tanda panah ini ya, teman-teman bisa klik yang sebelah sini. Di sistem, teman-teman tinggal tambahkan. Ini adalah strategi menurut sistem. Jadi kalau misalnya tanda panah ke bawah itu saatnya sell, tanda panah merah ke atas itu saatnya buy. Berdasarkan apa? Kalau ini saya berdasarkan Golden Cross EMA. Jadi saya pakai yang ini. Jadi berdasarkan EMA saatnya buy, berdasarkan EMA saatnya sell. Seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk menu chart ya. Lalu kita lanjut ke menu nah, ini jadi tadi kita sudah membahas tentang menu running trade, lalu menu chart, kita ke menu misalnya portofolio. Nah, ini adalah menu portofolio, teman-teman. Misalnya di akun ini. Jadi di menu portofolio ada beberapa hal yang harus teman-teman lihat nih. Pertama, cash dan cash on T plus 2, remain trading limit, dan asset value. Di menu portofolio ini teman-teman, itu teman-teman bisa lihat yang pertama itu misal ini deh, cash on dan cash on T plus 2. Teman-teman perlu lihat yang cash on T plus 2 ya. Kalau misalnya cash on T plus 2 teman-teman minus, itu artinya teman-teman menggunakan dana pinjaman dari Mirai atau fasilitas margin. Jadi usahakan jangan minus ya teman-teman. Teman-teman kalau mau lihat dana terupdate, lihatlah di cash on T plus 2. Seperti itu. Lalu trading limit ini adalah fasilitas pinjaman dari Mira Aset Sekuritas. Kalau di akun regular, trading limitnya itu sebesar 3 kali total aset. Jadi kalau misalnya total aset teman-teman itu ada 100.000, maka total trading limit yang teman-teman bisa pakai itu ada 300.000, seperti itu. Dan kalau misalnya sudah ada saham, ya dilihat dulu sama Mira jenis sahamnya apa. Kalau kebanyakan sahamnya itu adalah saham yang kurang bagus, maka otomatis trading limitnya juga semakin mengecil seperti itu teman-teman. Lalu ini ada kalau ada dana uang masuk, ini arus kas teman-teman aja ya, jadi nggak perlu dilihat, nggak masalah miris atau enggak, tinggal dilihat dari yang atas ini aja gitu. Portofolio return kalau mau lihat ada dana masuk atau dana keluar ya teman-teman bisa lihat di sini. Lalu chart portofolio untuk melihat pertumbuhan portofolio teman-teman dibandingkan ISG. Terus di sini kalau mau lihat gain and loss dari transaksi teman-teman seperti itu.
Lalu setelah menu portofolio, teman-teman juga bisa misalnya buka Inquiry Aceh Info untuk melihat informasi pribadi ya, gitu teman-teman. Lalu menu yang kedua yang akan kita bahas adalah misalnya tadi menu stock price deh. Kita menu stock price-nya kan baru yang kecil ya. Menu stock price itu ada banyak teman-teman. Misalnya pertama menu stock price ini. Menu stock price ini teman-teman ini cukup powerful ya, walaupun mungkin kadang teman-teman nggak pakai. Jadi di sini ada informasi yang udah kita tahu ya, udah kita pelajarin di awal tadi, tapi di bawah sini ada menu order book. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya itu adalah support dan resistance. Nggak usah harus pakai chart, di menu stock price ini kita udah bisa lihat. Support dan resistance itu kan secara pengertian adalah area di mana demand orang itu cukup banyak permintaannya. Maka teman-teman tinggal lihat yang mana di sini volumenya itu yang paling banyak. Itu adalah support dan resistance. Kalau kita lihat di sini, misalnya dari sini kita bisa lihat ternyata support ada di area 3.700 dan di area 3.720. Dan resisten kita bisa lihat ada di area 3.800 gitu teman-teman. Jadi ini adalah support dan resisten secara sederhana aja. Terus teman-teman bisa lihat di sini kalau broker ini ditutup ya teman-teman karena masih jam bursa. Teman-teman baru bisa lihat kode broker itu setelah jam bursa ditutup seperti itu. Trendbook juga untuk teman-teman bisa lihat nih, transaksi hari ini paling banyak orang beli di harga berapa sih? Ternyata kalau di saham Telkom kita lihat orang paling banyak beli di harga 3.740 seperti itu. Lalu chart ini ya ini nggak usah dilihat lah. Transaksi juga teman-teman bisa lihat nih. Untuk misalnya pagi-pagi teman-teman lihat transaksi. Teman-teman bisa bandingkan atau compare buy dan sell-nya. Kalau banyakkan value di buy atau di sell, kalau di buy, teman-teman bisa bilang bahwa saham ini banyak yang HK. Tapi kalau di sell berarti banyak yang haki. Jadi kalau teman-teman mau beli saham, apalagi untuk scalping ya, cari yang transaction buy-nya itu lebih banyak daripada sell. Apalagi di jam-jam awal bursa ya, di pagi hari seperti itu. Cari yang menu buy-nya cukup banyak dibandingkan sell. Seperti itu teman-teman. Lalu ini ada menu 10 order ya yang seperti di HP, menu dan hourly. Jadi kita bisa lihat transaksi dan per detik ya. Ada yang pesan 1000 lot, 1800 dan seterusnya. Daily-nya Telkom ini lebih banyak stagnan ya untuk harga per daily. Newsnya kalau teman-teman mau lihat berita per emiten ini aja, teman-teman bisa buka news ya. Lalu kalau teman-teman mau lihat informasi sahamnya, teman-teman bisa lihat di info. Kita lihat listednya berapa banyak jumlah saham yang beredar, harga IPO-nya berapa, lalu dia termasuk saham LQ45, termasuk saham Jakarta Islamic Index, termasuk saham Kompas 100, Serikahati, dan seterusnya. Makanya di sini bisa dibeli di akun syariah, bisa dibeli di akun margin, dan bisa dibeli di akun day trade. Seperti itu. Lalu finansialnya seperti ini teman-teman. Kalau finansial itu kalau teman-teman mau lihat laporan keuangan. Jadi kalau mau lihat laporan keuangan, teman-teman bisa buka langsung menu finansial. Saham yang bagus itu adalah yang finansialnya tumbuh ya. Misalnya kalau kita lihat dari yearly, IPS-nya tumbuh nih Telkom. Makanya dia bagus, makanya dia harga sahamnya naik juga. Jadi cari yang IPS-nya itu naik ya teman-teman. Dari 64 ke 128 gitu. Ini untuk yang berdasarkan tahun, ini yang berdasarkan kuartal seperti itu. Jadi kalau kita lihat di kuartal 2, ini adalah kuartal masih lebih rendah ya dibandingkan kuartal tahun lalu. Jadi kalau secara year on year, Telkom ini turun seperti itu. Foreign untuk melihat transaksi asing, kita bisa lihat ternyata asing lebih banyak net sell di Telkom ya teman-teman. Lalu ini adalah rekomendasi secara fundamental dari beberapa sekuritas yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini adalah menu stock price. Nah, kalau teman-teman mau jajarin menu stock price banyak-banyak, teman-teman bisa buka quote stock. Teman-teman bisa pakai mini stock price lalu dijajarin satu persatu. Atau kalau mau yang lebih cepat, teman-teman bisa buka quote stock lalu matrix mini stock price.
Teman-teman bisa klikkan di kiri ini ya, menu matrix, mau berapa kali berapa. Misalnya nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa tambahkan satu persatu gitu. Lalu menu order di Mirai juga cukup banyak teman-teman. Teman-teman bisa pilih ada power trading, ada fast order ya. Kalau menu order biasa kan buy order dan sell order ya. Ini yang biasa aja nih. Teman-teman mungkin udah tahu lah ya. Yang biasa kayak gini. Mungkin ada yang kurang gesit. Kalau mau lebih gesit teman-teman bisa di fast order atau power trading. Kalau power trading tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi menu buy, pencet buy di sini, pencet sell di sini. Lalu di portofolionya sudah kelihatan di sini. Kalau mau cancel seperti itu, misal, oh wait tadi ya, saya mau beli di 125 sebanyak satu lot aja, saya buy. Kalau mau di withdraw di sini, kalau mau pemain juga bisa. Misalnya saya tadi 125, saya mau naikin jadi 127 pemain, bisa. Sekarang saya menu order listnya ada beli di harga 127. Ini untuk menu power trading, teman-teman. Ini saya cancel. Nah, ini adalah menu power trading. Bisa ubah seperti gini juga ya, bid offernya. Lalu misalnya ada juga yang sukanya pakai menu fast order. Kalau fast order tampilannya seperti ini, teman-teman. Misal kita, nah, kalau fast order, bid dan offer itu dibedakan dari sisi sebelah sini. Kalau di sini kosong, ini artinya saham ini harga offer. Kalau di sebelah sini kosong, ini harga bid. Jadi ini adalah volume bid ya, ini adalah volume offer. Jadi kita bisa lihat, kalau mau HK berarti di harga 129. Kalau mau antri beli berarti di harga 128 ke bawah. Bisa saya mau beli di harga 125. Bentar, saya beli misalnya sebanyak satu lot aja nih. Nyoba dulu satu lot ya. Misal di 125. Saya pencet buy di 125. Set. Nah, kalau mau withdraw, tinggal pencet ini aja. Kalau mau ganti harga, teman-teman klik tahan, geser. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Kalau mau cancel, klik W gitu. Jadi kayak gitu untuk menu fast order. Bedanya seperti itu aja. Pak, kok fast order saya ada konfirmasi? Kalau ada konfirmasi, teman-teman tinggal pencet set, lalu matikan order confirmation. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau saya nyalakan, nanti ada nih muncul. Saya mau pesannya 2 lot. Di 120. Nah, kan muncul kan? Saya matikan aja biar cepat. Nah, gitu teman-teman. Itu untuk menu fast order. Lalu ada juga menu misalnya kalau teman-teman adalah seorang karyawan atau pekerja ya yang tiap hari mungkin tidak bisa memantengin saham. Teman-teman bisa pakai menu automatic order atau order booking. Kalau order booking ini adalah order ketika teman-teman malam mau pesan saham, pakainya order booking. Tapi kalau teman-teman mau pakainya adalah ordernya, misalnya tadi mau beli WIRG di WIRG di harga 120, mungkin hari ini nggak bisa ke 120. Tapi teman-teman mau di 120. Kalau teman-teman pakai menu order biasa, itu setiap akhir sesi, kalau teman-teman ordernya tidak down, itu akan dihapus oleh bursa. Makanya perlu menu order automatic order. Kalau pakai automatic order atau GTS order, maaf GTC order, orderan tersebut akan diorderkan terus berhari-hari sampai 7 hari kalender oleh Mirai sampai orderan tersebut match. Nah, ada dua ya, ada GTC order dan ada automatic order. Apa bedanya? Dua-duanya sama, order akan terus diinputkan sampai 7 hari kalender. Jadi dua-duanya ada sampai 7 hari kalender. Bedanya adalah menu GTC order ini lebih simpel. Jadi teman-teman hanya memerintahkan Mirai untuk terus membeli WIRC di harga 124 sampai match, sampai 7 hari kalender. Itu aja. Tapi kalau di menu di menu automatic order, maka teman-teman bisa kasih perintah ke Mirai. Saya minta WIRC saya dipesankan di harga 125 kalau, jadi ada kata kalaunya. Kalau misalnya si WIRC udah turun dari harga berapa. Atau misalnya WIRC udah naik dari harga berapa. Jadi kalau GTC order cuma perintah jual atau beli, tapi kalau menu automatic order ada if-nya, ada kondisinya.
saya mau ini dipesankan kalau harga sekarang sekian. Nah, kayak gitu. Jadi itulah bedanya menu GTC order dan menu automatic order. Dua-duanya sama-sama untuk menu order berkelanjutan, tapi bedanya yang satu ada if-nya atau ada kondisinya, yang kedua tidak ada gitu. Yaitu untuk menu order ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Lalu yang kedua itu kalau misalnya teman-teman mau cari top gainer hari ini atau saham yang paling sering ditransaksikan, teman-teman tinggal ke stock transaction, lalu stock frequency atau volume. Sebentar. Ah, di sini teman-teman bisa sortir ya berdasarkan saham yang misalnya top gainer hari ini. Teman-teman bisa type-nya ganti ke ordinary stock aja ya. Jadi yang sebenarnya bisa diperdagangkan di bursa efek itu nggak hanya saham, tapi produk turunan pun bisa, yaitu waran, REIT, dan ETF. Apa aja itu bedanya? Kalau saham ya teman-teman. Waran itu berupa voucher, jadi voucher yang bisa ditukar menjadi saham. Itu waran. Kalau REIT itu adalah voucher khusus pemegang saham sebelumnya yang bisa menukar menjadi saham baru gitu. Kalau mutual fund atau ETF ini adalah reksadana yang bisa ditransaksikan di bursa efek gitu. Ordinary stock aja. Terus misalnya kita mau lihat top gainer tapi kita sortir dulu berdasarkan volume yang gede. Nah, ternyata hari ini di top gainer berdasarkan volume gede ada Goto, BRMS, WiFi, Yellow, Inet, Bumi, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa jadi acuan untuk scalping nih pagi-pagi tadi gitu. Ini untuk ranking ya. Lalu misalnya teman-teman mau lihat tadi sebentar. Mau lihat laporan keuangan, teman-teman bisa ke menu information, lalu financial statement ya. Sama seperti di stock price tadi bentuknya, sama aja kok. Lalu kalau misalnya teman-teman maunya melihat berita emiten, apa aja sih emiten yang akan memberikan dividen, bisa ke corporate news, lalu yang cash dividend. Ini ada jadwal beberapa emiten yang akan memberikan dividen ya. Ini berapa rupiah, dan kapan tanggal come date-nya atau tanggal hari terakhir pemegang saham yang tercatat yang akan mendapatkan dividen seperti itu. Lalu teman-teman bisa buka juga menu misalnya, nah ini kita sekarang ke menu fitur unggulan di Hotspeed teman-teman, yaitu menu search stock. Yang pertama ada Easy Finder, ini nanti aja saya jelaskan di akhir ya sekalian buat menu sore jual pagi ya. Easy Finder, lalu misalnya sinyal search dulu deh. Sinyal search ini teman-teman bisa nyalakan dan pilih beberapa kondisi yang teman-teman pengen nih. Misalnya saya ingin mencari saham yang Golden Cross saja. Lalu teman-teman nyalakan, ini secara real time akan dikabarkan oleh sistem. Misalnya ini, weton stokastiknya buy. Lalu PUDP dia break MA20, MA5 leave, artinya dia udah nggak break lagi, breakdown, jadi gagal break MA-nya, seperti itu. Lihat yang re-enter atau enter aja, gitu. Ini sinyal per detik, teman-teman. Jadi dikasih tahu secara sistem oleh Mirai saham-saham ini kondisinya gimana sih, bisa beli apa enggak. Berdasarkan stokastik, dia mulai masuk, berdasarkan stokastik dia keluar dan lain sebagainya. Lalu ini bisa disetting mau harga berapa dan volumenya berapa, bisa di sini. Itu untuk fitur itu. Lalu kalau teman-teman mau lihat ini sama kayak tadi ya. Kalau mau lihat yang Golden Cross doang di load. Nah, ini saham-saham yang hari ini Golden Cross. Golden Cross-nya dari MA5 ke MA20 gitu. Ada. Nah, tapi saran saya jangan semua saham langsung diambil ya. Disortir dulu aja dari volume biar tahu real. Misalnya Antam, oke bisa lah Antam gitu. Tapi jangan naga juga. Yang gini-gini jangan lah, karena volumenya dikit gitu. Cari yang volumenya gede dulu.
Ini berdasarkan Golden Cross atau itu. Kalau berdasarkan misalnya stokastik, ada lagi. Berdasarkan stokastik ada IFSH, SDPC gitu. Kalau untuk pemula, hindari dulu saham-saham yang mungkin teman-teman kurang tahu nih, ini saham apa sih gitu. Lalu teman-teman bisa juga buka Easy Finder. Nah, di sini kalau saran saya, misalnya teman-teman mau trading harian, pagi-pagi teman-teman bisa buka menu Easy Finder, lalu search Divergent dan Golden Cross-nya. Lalu lihat tuh, misalnya jam 9:05 buka. Lalu teman-teman shortnya berdasarkan volume, nah ini bisa jadi saham scalpingan teman-teman pada hari itu gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat sebagai menu beli sore, jual pagi juga bisa di menu Golden Cross, Dead Cross. Sama fortil, sortir aja berdasarkan volume, teman-teman bisa lihat ada Pegas mungkin bisa buat besok, BBRI bisa buat besok, Buka bisa buat besok gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih, kalau mau buat menu beli sore, jual pagi gitu teman-teman. Ini teman-teman ada pertanyaan? Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan. Bisa di kolom chat.